warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Semangat pagi anak-anak. Pagi tetap semangat. Walaupun dalam keadaan pandemi corona seperti ini, anak-anak tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Bu Anis Sulala, guru kelas 6 SDN Sememi 1 Surabaya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, muatan IPA, materi perkembangbiakan makhluk hidup. Setelah kamu melihat video ini, diharapkan kamu dapat memahami perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selamat menyaksikan anak-anak. Anak-anak, jawab pertanyaan ini ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan makhluk hidup? Ada dua jawaban dari pertanyaan di atas. Jawaban A atau B. Coba kamu pilih yang mana yang benar. Kamu pilih jawaban A. Wah, jawaban kamu benar. Simaklah pengertian dan tujuan perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dilakukan apabila tumbuhan itu mempunyai bunga sempurna. Berikut adalah bagian-bagian bunga sempurna. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik. Inilah yang dimaksud dengan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka terjadilah pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya sel telur dan serbuk sari. Setelah bertemunya sel telur dan serbuk sari, maka biji dan buah akan tumbuh menjadi berkembang. Setelah biji dan buah menjadi berkembang, maka biji akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah inilah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Itulah proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan terakhir penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri bisa terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ada 4 jenis berantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air. Dan yang keempat,
penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Sekian video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai berjumpa di video selanjutnya.